Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Anissa Nurrahma, NPM 20751005, kelas Agribisnis 3A, mata kuliah Manajemen Produksi, dosen pengampu Ibu Anissa Fitri, Sarjana Pertanian, Magister Science. Di sini saya akan mereview materi tentang factory planning, penentuan lokasi suatu pabrik dan bangunan pabrik dengan 3 metode. Yang pertama yaitu ada metode penilaian plan site. Yang pertama ada metode penilaian hasil value, yang kedua metode cost comparison, dan yang ketiga economic analysis. Yang pertama, metode penilaian hasil value, terdapat komponen pasar, pengangkutan, bahan baku, tenaga kerja, tenaga listrik. Nah, pada metode penilaian hasil value ini meliputi kelima ini dengan pengertiannya, yaitu metode yang dapat dilakukan dengan cara melakukan penilaian terhadap semua faktor yang dianggap penting dalam penentuan lokasi dan lokasi yang nilainya tertinggi dan dianggap baik untuk dipilih. Jadi metode penilaian hasil value ini berkaitan dengan lokasi yang nilainya tertinggi itu yang akan dipilih. Nah, ini merupakan contoh metode penilaian hasil value. Terdapat komponen pasar, bahan baku, tenaga kerja, tenaga listrik, air, prasarana umum, perluasan dengan lokasi 1 dan lokasi 2 dengan nilai tertentu. Pada pasar ini terdapat nilai 100 dengan lokasi 25, pada lokasi 1 dengan nilainya 25 juga. Dengan lokasi yang kedua 20, tenaga bahan baku 20, pada bobot persentase bobotnya 20. Lokasi pertama dengan nilai 90, lokasi kedua 100. Dengan hasil dari semua komponen ini kita jumlahkan per lokasi dengan penjumlahan bobot juga. Kita dapatkan lokasi pertama dengan nilai 93 dan lokasi yang kedua 90. Nah, pada metode penilaian hasil value ini yang pertama tadi bahwa dapat diartikan dalam metode ini dianggap penting penentuan lokasinya itu yang nilai tertinggi, berarti terdapat pada lokasi pertama nilainya 93. Ini merupakan contoh metode penilaian hasil value. Nah, sedangkan metode perbandingan harga atau cost comparison, nah pada metode perbandingan harga atau biaya ini terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu biaya. Harga bahan merupakan harga pembelian ditambah dengan transportnya. Nah, kemudian yang B, biaya pengolahan, meliputi seluruh biaya operasi ditambah dengan biaya-biaya yang diperlukan dengan pertimbangan dari item-item biaya seperti gedung, bangunan, dan pajak. Lalu yang ketiga yaitu biaya distribusi. Nah, dari biaya distribusi ini dapat kita lihat dari pengalaman yang lalu sebagai patokan dari suatu pengetahuan mengenai market area yang akan menentukan ketepatan yang dapat dipercaya. Contoh metode perbandingan harga, dapat kita lihat jenis biaya-biayanya. Terdapat bahan baku, listrik, biaya operasional terdiri dari tenaga kerja dan supervisi, bengkel reparasi atau pemeliharaan, lalu ditambah dengan biaya yang lain seperti administrasi, asuransi, pajak, bunga pinjaman, biaya pengepakan, biaya penjualan, biaya transportasi ke pasar. Nah, pada jenis-jenis biaya ini kita lihat pada kolom sebelahnya terdapat lokasi A, lokasi B, dan lokasi C. Nah, kita lihat pada lokasi A
dengan nilai-nilainya dengan jumlahnya 131. Lalu lokasi B dengan jumlah nilai-nilainya 133 dan lokasi C dengan jumlah nilai 129. Nah, dalam metode cost comparison ini yang dipilih adalah biaya yang terendah. Nah, berarti di antara ketiga ini biaya yang terendah yaitu lokasi C. Lokasi C dengan jumlah nilai 129. Ini merupakan contoh metode perbandingan harga dari biaya-biaya dengan menjumlahkan per lokasi. Yang ketiga, metode economic analysis terdiri dari biaya sewa, biaya ongkos pengangkutan, biaya buruh, pajak, harga listrik, dan biaya lainnya yang termasuk operasi. Nah, dapat kita lihat contohnya. Pada metode ekonomi analis ini, dari keenam bagian ini, pada metode ekonomi analisis ini, biaya yang dibuat daftarnya itu lalu dibandingkan untuk masing-masing alternatifnya, yaitu dengan membuat satu daftar yang mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penentuan lokasi ini yang akan mempermudah untuk mengadakan perbandingan dan membantu dalam penilaian yang bersifat menyeluruh mengenai alternatif lokasi tersebut. Kita lihat contohnya. Pada faktor ekonomi dan sosial, terdapat biaya sewa, biaya tenaga kerja, biaya pengangkutan, pajak, listrik, biaya operasi total. Dengan faktor ekonomi ini dapat kita artikan sebagai sikap masyarakat perumahan pegawai, karena ini merupakan kebutuhan faktor ekonomi dan sosial. Kita lihat pada kota A, kota B, dan kota C. Kota A dengan biaya sewa 20.000, kota B 10.000, kota C 10.000, dan seterusnya. Lalu dapat kita lihat hasilnya dengan biaya total operasinya. Kita lihat pada kota A 242.000, pada kota B 213.000, pada kota C 206.000. Dari hasil penjumlahan ini dengan metode economic analysis ini kita bisa mempertimbangkan biaya operasi. Maka lokasi pabrik yang akan dipilih adalah kota C. Mengapa kota C? Karena jika intangible factor diperhitungkan, maka lokasi yang paling baik untuk mendirikan pabrik tapioka adalah di kota B. Mengapa? Karena biaya operasinya medium. Masyarakat menghendaki pabrik tersebut dan perumahan pegawai memadai. Di antara ketiga ini, kita memilih harga yang sedang. Mengapa? Karena kita lihat dari nilai yang terendah. Jika kita melihat suatu harga atau suatu barang, pasti kita akan melihat yang terendah, harga terendah. Tapi kita tidak melihat keuntungan seseorang yang dengan menggunakan metode economic analysis ini. Maka dari itu, metode ini kita gunakan dengan memilih perbandingan atau nilai yang sedang atau stabil ya, medium, dengan operasi medium. Jadi kita pilih pada kota B dengan jumlah biaya operasi totalnya itu 213.000, yaitu menghendaki cukup. Kalau di kota C ini indifferent kurang, kota A sangat baik. Kita memilih yang tengah-tengah, standar 213.000. Ini merupakan contoh metode economic analysis.